Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aljannah, mahasiswi STTC Cipasung, Prodi Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi rekayasa pada manajemen proyek. Sebelum ke materi intinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya yang meliputi satu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya pembiayaan. Untuk mengetahui itu semua, mari kita ke materi intinya. Apa yang dimaksud dengan ekonomi teknik? Ekonomi teknik adalah alat untuk menganalisa dan membantu pemecahan suatu permasalahan ekonomis yang dihadapi oleh ahli teknik dalam rangka pengambilan keputusan. Mengapa ekonomi teknik itu diperlukan? Karena sumber daya seperti manusia, uang, mesin, material itu terbatas. Sedangkan kesempatan sangat beragam. Dan ekonomi teknik juga merupakan aplikasi desain alternatif untuk engineering. Prinsip ekonomi teknik ada 4. Yang pertama, mendekati nilai uang lebih berharga daripada menjauhi. Yang kedua, fokus pada perbedaan-perbedaan di antara berbagai alternatif. Yang ketiga, penerimaan marginal harus melebihi biaya marginal. Yang keempat, tambahan resiko tidak akan diambil tanpa adanya tambahan return. Menurut Ricky Wijipin, manajemen adalah sebuah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Proyek dapat didefinisikan sebagai kegiatan sekali lewat yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu atau trivial constraint. Kegiatan proyek memiliki sifat yang khusus sehingga memuat kedua jenis kegiatan terpisah. Jadi, pengertian manajemen proyek adalah usaha pengerjaan suatu proyek yang dibatasi oleh anggaran, jadwal, dan mutu dengan tujuan tercapainya proyek tersebut secara efisien dan efektif. Usaha pengerjaannya meliputi 1. Proses planning, yaitu perencanaan. Yang kedua yaitu organizing, yaitu pengaturan. Yang ketiga yaitu controlling, yaitu pengendalian. Setelah merencanakan usaha pengerjaan tersebut dari 1 sampai 3 tersebut, maka skill manajemen proyek itu penting untuk dikuasai. Bukan tanpa alasan kuat. Lewat manajemen proyek yang baik, Anda bisa mengelola resiko trial dan error dengan tenang dan tepat. Memaksimalkan potensi anggota tim mampu membuat sketsa perencanaan proyek yang tepat, jeli memanfaatkan peluang, dan mampu menjaga integrasi proyek agar terus berkesinambungan. Tahapan dalam manajemen proyek adalah yang pertama yaitu proyek initiation, yaitu inisiasi dari proyek yang dilakukan.
Dalam tahapan inisiasi ini, semua tim yang terlibat akan memutuskan apakah suatu proyek layak atau tidak untuk dikerjakan. Selain itu, mereka juga akan menimbang apakah proyek tersebut bisa dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak. Yang kedua yaitu project definition. Setelah proyek sudah mendapatkan persetujuan, maka perlu dipersiapkan sebuah rencana yang perlu diuraikan dengan jelas. Proyek definisi ini adalah dengan menyiapkan rencana tertulis dari setiap langkah proyek agar dipahami oleh setiap anggota tim. Yang ketiga yaitu project planning. Dalam sebuah proyek diperlukan rencana yang matang untuk memastikan tujuan sebuah proyek bisa tercapai. Selain itu, dalam tahapan planning juga perlu disiapkan semua hal teknis dan administrasi supaya segera dapat diimplementasikan. Tujuan dari tahapan ini ialah untuk ditentukan dalam batasan waktu, kualitas, biaya, dan keselamatan kerja. Perencanaan suatu proyek dapat dilakukan dengan melakukan studi kelayakan, rekayasa nilai, dan perencanaan area dari manajemen proyek. Contohnya, waktu, biaya, kualitas, kesehatan, lingkungan, keselamatan kerja, sumber daya, resiko, dan sistem informasi. Yang keempat yaitu project execution, yaitu pada tahapan ini sebuah proyek akan dijalankan sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Dengan menggunakan rencana tersebut sebagai panduan proyek, setiap tim akan mendapatkan tugas khusus yang harus diselesaikan dan mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh The Constructor, dalam tahapan ini sangat perlu untuk mempertahankan kontrol dan menjaga komunikasi dengan semua anggota tim. Yang kelima yaitu project monitoring dan kontrol. Tahap kelima ini kita akan tahu bagaimana proses dan pemantauan proyek tersebut jadi atau enggaknya. Dalam pembangunan sebuah proyek harus ada proses pemantauan dan kontrol agar proyek yang dijalankan tidak keluar jalur yang dapat mengacu pada kegagalan. Pengendalian sangat berpengaruh pada hasil akhir sebuah proyek. Maka bisa dikatakan bahwa project monitoring dan kontrol ini akan menghasilkan proyek itu sendiri. Karena tahapan ini sangat penting karena bertujuan untuk meminimalisasi segala penyimpangan selama berlangsurnya sebuah proyek. Yang keenam yaitu project closure, merupakan tahap terakhir dalam manajemen proyek. Dalam tahapan ini, para tim menerima hasil akhir dari sebuah proyek dan menghentikan semua penggunaan sumber daya. Maka bisa dikatakan bahwa proyek tersebut telah berhasil dan hasilnya maksimal. Contoh manajemen proyek. Setelah mengetahui tujuan dan tahapannya yang tadi, inilah beberapa contoh manajemen proyek yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu konstruksi.
Konstruksi merupakan proyek pembangunan untuk gedung, jembatan, jalan raya, jalan tol, dan sebagainya. Yang kedua yaitu penelitian dan pembangunan adalah proyek yang melakukan suatu penelitian dan pengembangan sampai terciptanya suatu produk tertentu. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk, layanan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu padat modal. Proyek ini membutuhkan modal besar seperti pembebasan tanah yang luas, pembelian barang maupun pengadaan suatu barang, hingga pembangunan suatu fasilitas atau produk. Yang terakhir yaitu manufaktur, merupakan kegiatan sebuah proyek yang merancang sampai terciptanya suatu produk baru. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk pribadi, umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.